Sampainya di RSJ tersebut, terlihat pengawalan yang sangat ketat dengan kawat listrik berduri di sekelilingnya. Ada 3 gedung utama di sana. Gedung A adalah bangsal pasien-pasien pria, gedung B adalah bangsal pasien-pasien wanita, sedangkan gedung C diisi oleh pasien-pasien paling berbahaya. Dan mereka berdua dilarang masuk ke sana kecuali sudah mendapatkan izin. Karena peraturan di sana sangat super ketat, pistol mereka disita demi keamanan. Dan terlihat Chuck yang kesusahan membuka sarung pistolnya. Setelah itu mereka diantar menemui kepala RSJ bernama Dr. Crowley. Dan terlihat banyak pasien-pasien yang bekerja bakti tapi dengan borgol di tangan ataupun kakinya. Saat bertemu dengan Dr. Crowley, dia menceritakan jika pasien-pasien di sana kebanyakan telah membunuh orang dan sangat berbahaya. Itulah kenapa butuh penjagaan yang sangat ketat memakai jasa banyak sipir. Ternyata tujuan Teddy dan Chuck ke sana untuk mencari pasien wanita bernama Rachel Solando yang sudah menghilang dari semalam. Rachel adalah seorang pasien yang sangat berbahaya karena telah membunuh ketiga anak kandungnya sendiri dengan cara ditenggelamkan ke danau. Sedangkan suami Rachel sudah tewas di medan perang. Sampai saat ini, karena kegilaannya, Rachel masih sangat yakin ketiga anaknya masih hidup dan dia menganggap RSJ itu adalah rumahnya sendiri. Jadi orang-orang di sana dianggap kayak tukang pos, kang paket, abang grab gitu-gitu lur. Nah anehnya, Rachel bisa kabur dari kamarnya yang terkunci dan tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang dirusak. Juga tidak pernah ditemukan jejak Rachel di seluruh pulau. Nggak mungkin bisa sulap dong, ya kan? Nggak mungkin dong. Lalu saat masuk ke dalam kamar Rachel, Teddy menemukan sepotong lantai kamarnya yang terangkat dan ada secari kertas di dalamnya. Tertulis 2 kalimat di sana, yaitu hukum 4 dan siapa itu 67. Sebuah kalimat yang sangat aneh dan terkesan tidak bermakna. This paper could be important. Excuse me, Doc. We're gonna have to hold on. Setelah itu Teddy dan Chuck mencoba pergi ke tebing karang dan sudah ada banyak sipir yang sedang mencari Rachel. Tapi beberapa sipir terlihat malas-malesan dan malah lempar-lempar batu. McPherson mengatakan kalau Rachel nekat nyemplung ke laut dia pasti akan mati karena air sangat dingin dan pulau terdekat jaraknya 17 km. Lalu Teddy melihat ada sebuah goa kecil di tengah tebing. Tapi menurut McPherson, Rachel nggak mungkin ada di sana karena aksesnya sangat susah dan banyak tanaman-tanaman liar beracun di sekitarnya. Begitu pula dengan mercusuar kuno yang hanya berisi perkakas-perkakas. Para sipir juga mengecek ke dalam sana tapi Rachel tidak ditemukan. Malamnya, perawat-perawat yang berjaga di sekitar kamar Rachel diwawancarai, tapi mereka nggak ada satupun yang lihat lur. Sampai akhirnya ada satu perawat yang bilang dia sempat ke toilet sebentar dan mungkin aja Rachel kabur saat itu. Rachel memiliki dokter psikiater pribadi yang selalu menerapi dan mengawasi perkembangannya, yaitu Dr. Sihan. Teddy pun ingin bertemu dengan dokter tersebut, tapi Crowley mengatakan jika itu tidak bisa karena Dr. Sihan sudah pergi berlayar untuk berlibur tadi pagi. Teddy pun meminta pihak RSJ menelpon tempat tujuan Dr. Sihan, tapi sinyal mati gara-gara badai besar di pulau itu. Lalu mereka pun lanjut ngobrol di kediaman Dr. Crowley yang sangat-sangat mewah dan di sana ada koleganya bernama Dr. Jeremiah. Entah kenapa Jeremiah ini sangat rese dan selalu mencemooh mereka berdua. Bahkan Teddy dilarang mendapatkan arsip pribadi Dr. Sihan, juga arsip para pekerja di sana. Wah ngamuk lah ya kan, ente di sini siapa ngelarang-larang ente? No personnel files will be... Bullshit out of the question! Ternyata Jeremiah adalah penghubung dewan-dewan pengurus RSJ yang ada di luar pulau. Teddy yang sudah mulai muak dengan keribetan di sana mengancam akan menghentikan penginvestigasiannya, kembali pulang besok pagi dan akan membuat laporan untuk menyerahkan kasus ini ke FBI. Malamnya Teddy masih memikirkan arti tulisan di kertas milik Rachel. Dia berpikiran jika Rachel pasti dibantu kabur oleh seseorang. Lalu saat tidur, Teddy memimpikan istrinya Dolores Channel. Juga saat Teddy masih menjadi tentara di peperangan dan membunuh banyak orang. Di mimpi itu Dolores mengatakan jika Rachel masih ada di RSJ tersebut. Begitu pula dengan seorang pasien berbahaya bernama Andrew Ledis. You real? No. But she is. So is he. Latest. Karena badai yang masih sangat besar, tidak ada kapal yang mau bersandar di dermaga dan mereka berdua akhirnya nggak bisa pulang. Mereka pun lanjut mewawancarai beberapa pasien di sana yang mungkin tahu lebih dalam soal Rachel Solando. Pasien pertama adalah Brini yang kasusnya adalah membunuh perawatnya sendiri. Mendengar nama Rachel, Brini langsung mengolok-ngolok karena Rachel tega membunuh 3 anaknya sendiri. Karena Brini terlalu heboh saat berbicara, terlalu emosional, Teddy pun juga ikutan emosi. Lalu bertanya apakah dia mengenal pasien lain bernama Andrew Ledis. Drowned her kid. No patient named Andrew. Do you? No!
Karena tidak ada hasil, sekarang giliran pasien kedua yaitu mak-mak bernama Kearns yang terlihat sangat normal, tapi ternyata dulu dia membunuh suaminya dengan memakai kapak. Sadis cuy. Kearns mengatakan jika Rachel sering menyendiri dan dia masih percaya jika ketiga anaknya masih hidup. Lalu Teddy bertanya soal Dr. Sheehan, bagaimana wajahnya dan apakah dia melakukan terapi semalam. Oh iya, semalam ada sesi terapi dan Dr. Sheehan adalah orang yang sangat tampan, kata Kearns. Terlihat Kearns yang sangat gelisah dan minta tolong diambilkan minum. Lalu saat Chuck pergi mengambilnya, Kearns cepat-cepat menulis sesuatu di buku milik Teddy dan langsung disimpannya. Yang lebih anehnya lagi lur, ketika Teddy bertanya soal pasien bernama Andrew Ledis, tiba-tiba Kearns seperti menahan tangisannya dan langsung pergi dari sana. Oh, Dr. Sheehan's a good doctor, you would know. Patient named Andrew Ladis. Never heard of it. Setelah itu Chuck bertanya ke Teddy siapa itu Andrew Ledis yang dari tadi ditanyakannya. Teddy pun menjawab jika dia adalah seorang teknisi di apartemen tempatnya tinggal. Dan Andrew lah yang menyebabkan kebakaran di apartemen hingga membuat istrinya Dolores meninggal. Andrew juga pernah membakar gedung sekolah dan mengakibatkan 2 siswa meninggal. Menurut berita yang Teddy baca, Andrew yang sudah dianggap gila telah dipindahkan dari penjara biasa ke RSJ Cliff tersebut. Karena tidak ada Rachel dan Andrew di bangsal A dan B, mereka pun pergi keluar area RSJ menuju ke makam di dalam hutan. Siapa tahu Rachel dan Andrew sudah tewas dan dimakamkan di sana, ya kan? Lalu Teddy pun memberitahu apa yang ditulis oleh Mrs. Kearns di bukunya, yang ternyata meminta mereka pergi dari sana. Karena tidak ada petunjuk apapun dan badai semakin besar, mereka pun meneduh ke sebuah rumah usang di dekat sana. Sambil menunggu badai reda, Teddy menceritakan kisah masa lalunya saat berperang dengan Nazi. Saat itu, tentara Jerman sudah menyerah dan komandannya berusaha bunuh diri, tapi tembakannya meleset. Sampai akhirnya dia sekarat dan baru meninggal 1 jam kemudian. Lalu Teddy melihat banyak mayat bergeletakan di sana, dan dia sangat terpukul melihat tumpukan-tumpukan mayat tersebut. Setelah itu, seluruh tentara Nazi yang tersisa dibariskan dan dibantai dengan sangat sadis tanpa ampun, dan disitulah Teddy merasa bahwa itu bukanlah peperangan, melainkan pembantaian massal. It wasn't warfare, it was murder. Teddy mengatakan tujuannya datang ke RSJ itu bukan untuk mencari pasien yang hilang, tapi karena dia yakin ada rahasia mengerikan di dalam sana. Karena ternyata dulu Teddy pernah bertemu seorang mahasiswa bernama George Noyes, mantan pasien RSJ Cliff, dan mengaku pernah menjadi bahan eksperimen manusia di sana. Maka dari itu Teddy akan mencari bukti-bukti adanya eksperimen manusia di RSJ tersebut, lalu menuliskan laporannya agar RSJ Cliff bisa ditutup. Sampai akhirnya Chuck menyadari sesuatu, jika eksperimen manusia itu bukan hanya perbuatan rumah sakit jiwa, tapi pemerintah juga ikut campur di dalamnya karena banyaknya kejanggalan dari awal mereka masuk ke sana. Maka dari itu Chuck berpikiran jika mereka berdua ditugaskan ke sana hanya untuk dijebak oleh pemerintah. Itu karena Teddy sudah mengetahui sisi gelap eksperimen manusia yang terjadi di sana. Jadi nggak ada yang namanya pasien kabur lur, itu semua hanya pancingan agar Teddy dan Chuck terjebak di dalam pulau dan tidak bisa kembali pulang. Came here for Rachel Solano. Where's one shred of evidence she even exists? Everything about this place stinks of government ops. Have us both here now. We're getting off this goddamn island, you and me. Marshal, you out here? They found us, huh? Setelah dibawa kembali oleh wakil sipir McPherson, mereka diberikan baju perawat karena seragamnya basah. Setelah itu mereka berdua mendatangi Crowley yang sedang meeting dengan pejabat RSJ lainnya dan mendengar pembicaraan mereka tentang jumlah pasien sebanyak 66 orang. Teddy pun akhirnya mengerti, oh berarti maksud tulisan siapa itu 67 di kertas Rachel adalah karena ada pasien ke-67 yang menghilang, dan mungkin itu adalah si pasien berbahaya Andrew Ledis. Sampai akhirnya Dr. Crowley mengatakan jika Rachel Solano sudah ditemukan. Rachel's been found. She's here, safe and sound. Teddy pun bertanya ke Rachel kemanakah dia kabur kemarin. Rachel menjawab jika saat itu dia sedang membuat makanan untuk suami dan ketiga anaknya. Lalu setelah itu dia berendam di danau sambil memikirkan Teddy. Bingunglah Teddy, ya kan, ini orang ngomong apa sih, kenal juga enggak. Ternyata Rachel mengira Teddy adalah Jim, suaminya yang telah meninggal. How am I supposed to survive? Tiba-tiba sikap Rachel berubah seketika. Dia teringat jika suaminya telah meninggal dan memaki-maki Teddy yang mengaku-ngaku sebagai suaminya. Ya namanya ODGJ, ya udahlah ya. Setelah kejadian itu Teddy merasa sangat pusing dan mulai tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Dr. Crowley memberikan obat yang bisa meredakan pusingnya. It'll stop the pain.
Teddy pun dipindahkan ke ruangan basement dan dia melihat seorang pria yang ternyata ketua sipir di sana. Lalu Teddy akhirnya tidur dan dia kembali memimpikan saat masa peperangannya. Dia melihat tumpukan mayat dan berhalusinasi melihat Rachel beserta seorang bocil ada di tumpukan tersebut. Setelah itu Teddy bertemu dengan Andrew Ladis yang memiliki codet ekstrim super panjang berbentuk diagonal di wajahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah Rachel dengan mayat ketiga anaknya. Ini horor banget sih lur, sumpah. Give me a hand here. Terlihat Teddy yang membopong mayat anak-anak Rachel dan dia meminta maaf karena tidak sempat menyelamatkan mereka. Saat Teddy terbangun, dia melihat istrinya Dolores yang masuk ke dalam sana dengan basah kuyup. Dia mengatakan jika Andrew Ladis belum meninggal dan tidak menghilang. Jadi Teddy harus mencari keberadaan Andrew lalu membalaskan dendam dengan cara membunuhnya. You need to find him and you kill him dead. Sudah jelas kejadian tadi masih di dalam mimpinya ya kan. Lalu saat Teddy terbangun sudah terjadi kekacauan di sana gara-gara generator mati yang menyebabkan semua sistem keamanan juga mati dan banyak pasien kabur keluar dari gedung. Di tengah kekacauan tersebut, Teddy pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke bangsal C, tempatnya para pasien berbahaya. Siapa tahu ada Andrew Ladis di dalam sana. Mereka pun mulai menaiki tangga demi tangga, lorong demi lorong sampai akhirnya menemukan suatu ruangan dengan kurungan yang terbuka. Dan tiba-tiba Teddy yang terus mengejar pasien tadi tiba-tiba diserang dan dicekik olehnya. Teddy pun berhasil melawan dan mencekiknya balik. Untungnya Chuck datang tepat waktu menghentikan perbuatan Teddy. Karena terluka cukup parah, pria tadi dibawa oleh Chuck dan seorang sipir ke klinik. Tapi Teddy tidak diperbolehkan ikut dengan mereka. Get him to the infirmary, damn it. No, not you. Take a walk. Kesempatan nih ya kan. Masuk lagi lah Teddy ke dalam dan melihat ada banyak pasien yang dikurung. Sampai akhirnya dia melihat seorang pria yang sangat dia kenali. Tapi itu bukanlah Andrew Ladis melainkan George Noyce, mantan pasien RSJ yang ternyata dimasukkan lagi ke dalam sana. George mengatakan pihak pemerintah dan RSJ sudah tahu jika Teddy sedang mencari bukti-bukti eksperimen manusia di dalam sana. Itulah alasannya George dipenjarakan kembali agar tidak membocorkan eksperimen gila tersebut. George bilang jika Andrew Ladis sudah dipindahkan ke mercusuar. Dia juga sangat mencurigai Chuck karena Teddy baru saja mengenalnya. Investigating anything, fucking rat in a maze. This is a game. All of this is for you. He's not in this ward. He's transferred out of the lighthouse. Saat pergi dari sana, Teddy kembali bertemu dengan Chuck dan bertanya dia dari mana. Chuck pun menjelaskan setelah dari klinik dia mencari arsip-arsip pasien dan menemukan catatan obat milik Andrew Ladis. Tapi anehnya nggak ada catatan kriminal, nggak ada foto dan hanya ada catatan obat-obatannya saja. Teddy pun mengajak Chuck pergi ke mercusuar, tapi ternyata mereka salah jalur dan mercusuar masih agak jauh dari sana. Chuck pun melarangnya karena menuruni tebing karang saat hari sudah gelap, sama saja dengan bunuh diri. Karena merasa curiga dengan Chuck yang ngelarang-ngelarang, Teddy pun akan pergi sendirian. Climbing down there when it's short of suicide, that's why. Oh, I'm with you, boss. I said alone. Fine. Saat Teddy mendekat ke arah mercusuar, dia sadar akses menuju ke sana cukup sulit karena air sedang pasang. Lalu saat Teddy kembali menemui Chuck di tebing yang tadi, dia sudah tidak ada di sana dan hanya terlihat puntung rokoknya di pinggiran tebing. Karena ternyata dengan sigapnya Teddy menuruni tebing untuk menyelamatkan Chuck. Lalu dia melihat catatan obat Andrew yang terbang dan langsung mengambilnya. Teddy pun akhirnya berhasil sampai di bawah, tapi mayat Chuck sudah menghilang. Sampai akhirnya Teddy melihat goa kecil di tengah tebing dengan sinar yang menyala. Jangan-jangan Chuck masuk ke dalam sana ya kan? Teddy pun mulai memanjat dan berhasil masuk ke dalamnya. Tapi bukan Chuck yang dia lihat, melainkan seorang wanita yang ternyata dia adalah Rachel Solando yang asli. Rachel Solando, the real one. Ternyata Rachel tidak pernah memiliki anak karena dia belum menikah. Itu artinya berkas soal Rachel Solando sudah dipalsukan sama pihak RSJ. Rachel menjelaskan jika dulunya dia bekerja sebagai dokter di RSJ Cliff, sampai akhirnya dia diberi obat penenang dan obat halusinasi karena sudah mengkritik eksperimen manusia yang terjadi di sana. Orang-orang di RSJ melakukan sebuah metode tak bermoral di mercusuar, yaitu sebuah tindakan lobotomi, di mana pasien disetrum terlebih dahulu agar tidak berontak, lalu memutus beberapa saraf yang membuat mereka menjadi tenang. Masalahnya iya, kalau tenang anteng diem gitu aja nggak apa-apa lur. Definisi tenang di sini adalah lumpuh secara mental maupun fisik, dan itu sama saja dengan membunuh kehidupannya. Hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak hidup namanya ya kan. Tujuannya apa lur? Ketika nanti eksperimen semakin berkembang dan semakin dimatangkan, maka orang-orang di sana bisa dikendalikan dan diperalat untuk suatu kepentingan. Rachel tahu jika akhir-akhir ini Teddy gampang pusing, susah tidur dan mimpi buruk. Itu karena Teddy telah meminum obat neuroleptik.
Neuroleptic, obat yang bisa melumpuhkan syaraf dalam 48 jam ke depan. Dan sekarang tangan Teddy sudah mulai gemetaran. Malam itu Teddy tidur di gua tersebut, lalu Rachel membangunkannya dan mengusirnya dari sana. Karena Teddy sedang menjadi buronan dan Rachel tidak ingin ikut ditemukan. Rachel bilang jika mereka tidak akan bisa keluar dari sana karena yang mengontrol kapal feri adalah orang-orang di RSJ. Only way off the island is a ferry, and they control never leave. Sekembalinya Teddy ke permukaan, salah seorang sipir menemukannya dan mengantar kembali ke RSJ. Lalu dia bertemu dengan Dr. Crowley dan menanyakan apakah dia melihat Chuck. Tapi Crowley bilang jika dari awal Teddy datang ke RSJ Cliff sendirian. My partner, Chuck. You don't have a partner, Marshall. You came here alone. Enggak, ini Chuck pasti ada di mercusuar, batinnya Teddy. Teddy pun akan pergi ke sana, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Dr. Jeremiah. Karena Jeremiah terlihat membawa suntikan penenang, Teddy pun langsung sigap mengambilnya dan menyuntikkannya ke Dr. Jeremiah. Sebelum ke mercusuar, Teddy meledakkan mobil milik Dr. Crowley terlebih dahulu dan dia berhalusinasi melihat istrinya Dolores yang melarangnya pergi ke mercusuar. Tapi Teddy tetap ngeyel, tetap ngotot akan pergi ke sana untuk menyelamatkan rekannya dari eksperimen manusia. Tepat sebelum mobil meledak, Teddy berhalusinasi melihat seorang gadis bocil dengan wajah dan tubuh yang sangat pucat berjalan ke arah istrinya. Teddy pun melanjutkan berenang menuju ke mercusuar dan memukul penjaga di luar hingga pingsan lalu mengambil senjatanya. Perlahan-lahan Teddy memasuki mercusuar tersebut. Setiap ruangan dimasuki tapi semuanya kosong. Sampai akhirnya dia berada di ruangan paling atas. Dan ternyata Why are you all wet, baby? hanya ada Dr. Crowley di dalam sana. Dia mengatakan jika senapan yang dibawa Teddy tidak ada pelurunya. Dan dia tahu jika Teddy sering berhalusinasi. Dengan sangat emosi, Teddy mengatakan jika dia sudah bertemu Rachel Solando yang asli di dalam gua. Dan diberitahu soal pencekokan obat Neuroleptic. Disinilah plot twist terjadi, lor. Dr. Crowley bilang jika Rachel yang dia temukan di gua tidak nyata. Dan tangannya bergetar bukan karena efek samping obat Neuroleptic, tapi karena Teddy beberapa hari ini tidak meminum obat chlorpromazine atau obat untuk penderita skizofrenia. Karena ternyata lur, Teddy sudah menjadi pasien di RSJ Cliff selama 2 tahun lamanya. Nah lo kre. The fuck is this? Huh? What the fuck is this? Withdrawal for 2 years. A patient of this institution. Promazine. Giving you for the past 24 months. Lalu Dr. Crowley pun memberikan catatan pasiennya yang berisi apa saja yang sudah dia lakukan selama ini, termasuk biografinya. Seorang mantan US Marshal yang sangat cerdas namun memiliki gangguan kejiwaan, tidak sadar atas tindakan kriminal yang dulu pernah diperbuat, dan berhalusinasi jika dia bukanlah seorang pembunuh. Teddy pun sangat marah membaca omong kosong tersebut dan menanyakan di mana Chuck berada. Lalu Dr. Crowley pun menunjukkan sebuah papan dengan 4 nama yang tertulis di sana dengan jumlah huruf yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Teddy atau nama aslinya Edward Daniel, setelah huruf-hurufnya diubah ternyata menjadi Andrew Ledis. Begitu pula dengan Rachel Solando yang ternyata adalah nama istrinya sendiri, yaitu Dolores Canal. Jadi nggak ada yang namanya Edward atau yang sudah kita ketahui dari awal sebagai Teddy, maupun Rachel Solando juga nggak ada itu lur, karena dari awal itu semua hanyalah delusi dari Andrew saja. Jadi sudah terjawab ya arti dari tulisan hukum 4 yang ternyata adalah nama-nama di papan. Andrew Dolores juga 2 karakter delusinya, yaitu Teddy dan Rachel. Sedangkan pasien ke-67 adalah Andrew Ledis itu sendiri. Sudah mulai puyeng lur? Aman ya? 67th patient at Ashcliffe is you, Andrew. Bullshit. 2 tahun yang lalu, Andrew mengalami gangguan kejiwaan dan dikirim oleh pengadilan ke RSJ di sana karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang pernah diperbuatnya dahulu. Dan akhirnya Andrew menciptakan kepribadian baru yang bukan seorang pembunuh melainkan seorang pahlawan, seorang marshal yang sedang menyelidiki kejanggalan di RSJ Cliff. Itulah kenapa Andrew tidak sadar akan kebenaran di dalam dirinya dan selalu berhalusinasi untuk menyempurnakan kepribadiannya yang baru seperti badai, Rachel, Chuck, dan semua mimpi buruknya. Rachel Solando, your missing partner. The dreams you have every night. Patient 67, the storm. Edward Daniels. I've been hearing this fantasy for 2 years. Crowley dan semua pegawai di sana sengaja mengikuti fantasi atau hayalan dari Andrew dengan memberikan petunjuk demi petunjuk kebenaran yang sebenarnya agar Andrew bisa kembali waras. Karena selama ini Andrew adalah pasien paling berbahaya di sana yang sudah menyakiti banyak penjaga, perawat, dan pasien, termasuk George Noyce yang mukanya penuh luka. Dan jika hal ini diteruskan, ketua sipir dan dewan luar
luar pulau akan mengambil tindakan, yaitu dengan melobotomi Andrew. Kali ini adalah percobaan yang terakhir. Jika Andrew bisa menerima kenyataan dan akhirnya kembali waras, maka tidak akan dilakukan lobotomi kepadanya. Tapi kebalikannya, jika dia masih terbukti gendeng, maka akan terpaksa dilakukan lobotomi demi keamanan orang-orang di sana. Mendengar itu semua, Andrew masih kebingungan, tidak percaya dan bertanya di mana Chuck berada. Sampai akhirnya Chuck masuk dengan seragam formalnya, karena ternyata dia adalah Dr. Sheehan, psikiater yang selama ini menangani Andrew. But you're violent, trained, dangerous. You're the most dangerous patient we have. Unless we can bring you back to sanity now. Office, that he's a defense mechanism. Hello, boss. You working for him? I'm a psychiatrist for the last 2 years. I'm Lester Sheehan. Andrew yang masih belum percaya mengambil pistol di meja dan menembak Crowley. Dia berhalusinasi jika Crowley tertembak, padahal pistol itu hanyalah sebuah mainan. Karena Andrew masih belum bisa menerima kenyataan, Sheehan dan Crowley pun terpaksa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, pemicu yang membuat Andrew mengidap skizofrenia. You moved to that lake house after she purposely set your city. You drank, stayed away, ignored what everyone told you. Dolores was insane, manic depressive, suicide. And here, the little girl, the one you dream of every night. Your wife drowned them at the cabin by the lake. Simon. Henry. Andrew, your children, Andrew, your children. I'm so sorry, baby. I told you this would be the end of you. Film pun flashback di hari saat Andrew pulang kerja. Dia melihat Dolores yang sedang bermain ayunan di pinggir danau belakang rumahnya. Teddy pun mencari di mana ketiga anaknya. Lalu dengan santainya Dolores yang dalam kondisi basah kuyup mengatakan jika ketiga anak mereka sedang sekolah di sekolah miliknya. Aduh, ini miris sih lur, sumpah miris. Oh my God. No. Please, God, no! Ketiga anaknya yaitu Simon, Henry, dan si bungsu Rachel sudah meninggal ditenggelamkan oleh istrinya sendiri. Sesuai perkataan Dr. Sheehan bahwa Dolores sudah mengalami gangguan jiwa dari dulu, bahkan membakar apartemennya sendiri dan membuat mereka akhirnya pindah ke rumah tersebut. Andrew pun sangat terpukul melihat kematian ketiga anaknya. Tapi dengan tersenyum Dolores mengatakan jika ketiga anaknya harus segera diganti pakaian dan akan mengajak mereka pergi piknik. Yuk ya, kita ganti pakaiannya, yuk kita piknik yuk. Udah gendeng kan emang kan? Sampai akhirnya You ever love me, Dolores? Please stop talking. We'll give them baths. I love you. I love you like Saat terbangun dari pingsannya, Andrew sedang dirawat oleh perawat yang sebelumnya diminta berperan sebagai Rachel Solando dengan tujuan untuk memperkuat halusinasi Andrew terlebih dahulu. Sambil disaksikan oleh ketua sipir, Crowley dan Sheehan pun kembali mengetesnya dengan menanyakan siapa dirinya sebenarnya, alasan kenapa Andrew ada di RSJS Cliff, dan kenapa Andrew berhalusinasi tentang Teddy dan Rachel. Andrew pun bisa menjawab semua pertanyaannya dengan tepat. Itu artinya Andrew sudah benar-benar menerima kenyataan pahit di dalam hidupnya. Because I can't take knowing that Dolores killed our children. Who's Teddy Daniels? He doesn't exist. Why are you here? Because I killed my wife. My name's Andrew Latest, and I murdered my wife at 52. Karena 9 bulan yang lalu Andrew pernah waras tapi kumat lagi lur, mereka harus tetap memastikan Andrew sudah tidak berhalusinasi lagi. Dr. Sheehan pun mendatanginya dan tiba-tiba Andrew mengatakan, kita harus pergi dari sini Chuck, apapun yang mereka lakukan di RSJS Cliff pasti sesuatu yang buruk. Loh kumat lagi berarti ya kan? Sheehan pun langsung mengkode Dr. Crowley, Jeremiah, dan ketua sipir dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, yang berarti Andrew masih belum sembuh. Tapi plot twist kembali terjadi. Andrew mengatakan mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik. Itu artinya Andrew sengaja sok-sokan masih gendeng lur agar dia terkena praktek lobotomi yang melumpuhkan fisik dan mentalnya, atau sama saja dengan membunuh tanda kutip dirinya sendiri. Dan Sheehan sadar akan kemauan dari Andrew tersebut. Sesuai perkataannya, Andrew lebih memilih mati sebagai orang baik daripada hidup sebagai monster karena dia masih bisa mengingat kejadian mengerikan tersebut. To live is a monster, to die is a good man. Teddy? Buyar, bentar, otakku ngelek lur, tolong lur.
Sudah cukup jelas ya lur penjelasannya ya. Jadi semua hal yang dilihat oleh Andrew adalah halusinasinya, kecuali George Noyce. Itu beneran George lur, tapi apa yang dikatakan George diubah di dalam pikirannya Andrew, karena dia masih menolak akan kebenaran. Jadi ibaratnya kayak George ngomong, kamu pembunuh. Nah itu si Andrew dengernya, apa? Aku Spider-Man. Ya gitulah intinya. Terus itu kenapa pasien Kers nyuruh lari lur? Itu karena Kers tahu Andrew adalah pasien di sana dan dia sedang berada dalam permainannya dokter-dokter RSJ. Begitu pula dengan pasien super pucat yang memberikan isyarat. Nah, dia juga tahu lur sebenarnya. Dan memang semua orang yang ada di rumah sakit jiwa Escliff diperintahkan untuk tidak merusak permainan atau metode yang sudah diatur untuk Andrew. Cuma Andrew-nya aja yang nggak sadar ya kan. Padahal dari awal sudah banyak yang mencurigakan lur. Mulai dari Chuck kesulitan melepas sarung pistolnya, beberapa sipir yang males-malesan nyari Rachel karena emang nggak pernah ada, sampai ke perawat-perawat di sana yang gelagatnya ya biasa aja padahal ada pasien yang hilang ya kan. Emang ini film, aduh, greget plot twistnya lur. Seperti hubungan percintaan kalian yang penuh dengan plot twist. Hahaha.